Halo kaum intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Pak Prabowo menetapkan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Soeharto itu layak disebut pahlawan? Apakah ini tidak berlebihan gitu? Ya, menurut kalian gimana? Apakah Pak Soeharto ini layak disebut pahlawan nasional gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selama ini Pak Soeharto itu tidak ditetapkan sebagai pahlawan? Dari zamannya Bu Megawati, ya, Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah ada semacam muatan politik gitu? Kenapa Pak Prabowo sekarang ini langsung gercep gitu, ya, menjadikan Pak Soeharto itu sebagai pahlawan? Apakah ini bermuatan politis atau tidak? Apakah ini akan mempengaruhi karirnya atau tidak? Apakah ini akan mempengaruhi dia nanti masuk ke periode selanjutnya atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut data? Jadi saya akan bahas masalah ini dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak akan membahas dari satu sudut pandang gitu ya. Dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C gitu ya. Dari berbagai sudut pandang. Jadi saya bukan fanatisme daripada Pak Soeharto ya. Saya tidak fans daripada Pak Soeharto ya. Saya tidak membela Pak Soeharto, saya juga tidak membela Pak Prabowo ya. Jadi saya benar-benar netral di video ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada satu fakta ya. Fakta unik yang jarang diketahui oleh warga Konoha. Kenapa Pak Soeharto itu dijadikan sebagai pahlawan? Apa itu? Salah satu alasan kenapa Pak Prabowo mengatakan Pak Soeharto itu layak disebut sebagai pahlawan nasional gitu. Alasan yang paling masuk akal itu, ya, dibalik daripada kontroversi daripada Pak Soeharto, ya, Pak Soeharto juga punya jasa ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gus Dur. Ya, saya tahu Pak Soeharto itu banyak dosa gitu. Tapi di lain itu, ya, selain dosa yang banyak, Pak Soeharto juga punya jasa yang banyak terhadap negara ini. Jadi apa jasanya? Jasa yang pertama itu menyelamatkan Indonesia dari krisis, ya, menyelamatkan Indonesia dari kehancuran gitu. Ya, saya harus mengaku itu. Ketika Pak Soekarno lengser, saat itu kan terjadi yang namanya gonjang-ganjing gitu ya. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun Pak Soeharto berhasil meredam ini. Ketika saat itu Indonesia mengalami yang namanya krisis ya, krisis gila-gilaan, Pak Soeharto berhasil menyelesaikan masalah ini. Ya, walaupun ada tumbalnya yaitu Freeport ya. Saya juga harus mengakui bahwa Pak Soeharto juga menumbalkan yang namanya Freeport gitu. Ya, Freeport itu kan berpuluh-puluh tahun ya ada semacam kontrak gitu ya, dieksploitasi oleh negara lain gitu. Ya, tapi kompensasinya apa? Kompensasinya mereka memberikan nilai-nilai juga ya. Apa itu? Mereka memberikan dana finansial ya, memberikan ini dan itu, memberikan utang dan sebagainya ya. Ada kompensasi lah ya. Saya harus mengakui itu juga gitu. Sehingga apa? Sehingga Indonesia saat itu tidak jadi krisis ya, krisis yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di pemerintahan Pak Soeharto periode pertama dan periode kedua atau periode ketiga itu masih sangat bagus sekali ternyata guys. Ya, kalau di zaman sekarang ini mirip-mirip seperti Pak KDM gitu. Dia sering belusukan ya. Kemudian dia ke suatu daerah itu kadang-kadang bikin kepala desa gemeteran gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah dikasih tahu ya dia mau kemana, nggak dikasih tahu. Sehingga apa? Sehingga dia mengetahui fakta yang sebenarnya di lapangan gitu. Ya, saat itu kan Indonesia swasembada pangan gitu. Kemudian kita saat itu bahkan mengekspor beras guys, bukan mengimpor. Kenapa? Karena kita mempunyai ketahanan pangan yang sangat luar biasa saat itu ya. Jadi Indonesia saat itu mandiri gitu, nggak bergantung sama negara lain, beras nggak di impor ya. Karena apa? Karena Pak Soeharto saat itu pro terhadap petani gitu. Karena apa? Karena Pak Soeharto itu kan
berasal dari keluarga petani. Orang tua daripada Pak Soeharto itu kan petani, guys, anak dari petani. Nah, ketika dia fokus pada sawah gitu ya, membangun swasembada pangan, Indonesia itu mandiri sekali. Bahkan kita mengirimkan beras ke tetangga-tetangga seperti Vietnam, Thailand dan sebagainya. Ya, lalu mereka memberikan pupuk kompensasinya ya. Jadi ada semacam barter ya antara Indonesia dengan negara tetangga saat itu. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya beasiswa. Beasiswa daripada anak-anak muda di Indonesia ya. Jadi banyak tuh ya beasiswa-beasiswa zaman dulu yang diberikan oleh negara untuk apa? Untuk pendidikan. Karena Pak Soeharto itu yakin ya cara membangun suatu bangsa itu ya tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Sehingga Pak Soeharto itu banyak tuh mengirimkan ya para sarjana-sarjana terutama ke Amerika ya. Fokusnya ke Amerika atau ke Eropa ya. Banyak tuh lulusan-lulusan daripada oh, yang dikirimkan oleh Pak Soeharto saat itu. Ada banyak tuh ya. Seperti Pak Habibie misalnya, ya. Kemudian Pak Helmi Yahya, kemudian Bosman Merdigu kan itu kan mereka ini kan dapat beasiswa ke luar negeri, guys. Ya mereka kan lulusan luar negeri karena apa? Karena didanai oleh negara. Saat itu sangat mudah untuk sekolah ke luar negeri. Kalau ada kemauan ya, punya kompetensi, mereka disekolahkan ke luar negeri. Ya, kenapa? Karena ya Pak Soeharto saat itu fokus membangun yang namanya pendidikan ya. Kemudian apalagi jasa Pak Soeharto pada saat pemerintahannya. Jasa Pak Soeharto itu ya dia berusaha meredam atau berhasil meredam yang namanya kelompok radikal yang ada di Konoha saat itu. Jadi itulah alasannya kenapa Pak Soeharto itu ya mengirimkan mata-mata ke masjid-masjid gitu, ke tempat-tempat ibadah, kemudian ke organisasi-organisasi Islam gitu. Ya, makanya di zaman Orba itu kan organisasi Islam itu kan dikejar-kejar, guys. Karena apa? Karena Pak Soeharto takut ya terjadi seperti yang sekarang ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini kan di masjid-masjid itu nggak semua masjid tapi ya nggak semua masjid di Konoha ya syarat dengan yang namanya politik identitas ya kemudian ya mengkafir-kafirkan nggak semua tapi ya nggak semua masjid yang ada di Konoha ya saya tidak mengatakan di Indonesia ya karena orang Indonesia itu anti kritik ya itu yang sebenarnya yang ditakuti oleh Pak Soeharto di saat pemerintahannya. Kita baru sadar sekarang gitu, kenapa dulu Pak Soeharto itu menekan yang namanya kelompok-kelompok radikal gitu ya. Kemudian ya mengirimkan yang namanya intel-intel gitu ya, menggunakan yang namanya ABRI dan lain sebagainya sebagai perpanjangan tangannya untuk mengontrol masyarakat gitu. Jadi setelah Pak Soeharto lengser ya, setelah Pak Soeharto tidak menjabat lagi, saya sadar sekarang ini ya. Dulu saya benci banget dengan Pak Soeharto. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan cerita-cerita daripada paman saya, saudara-saudara saya itu Pak Soeharto itu sangat keji gitu ya. Dia menempatkan intel di mana-mana, ya di kampus-kampus dan sebagainya. Sebenarnya tujuan daripada Pak Soeharto itu baik, guys, untuk menekan yang namanya radikalisme gitu. Ya buktinya sekarang ini kan di mana-mana ada yang namanya radikalisme gitu, nggak bisa kebendung ya. Bahkan pemuka agama banyak itu yang radikal, yang pemuka agama yang kondang sekarang ini. Banyak banget tuh yang radikal ya, tanpa kita sadari. Cuma kita aja yang menutup mata gitu. Dulu saya benci banget sama Pak Soeharto karena masalah ini ya, karena di tempat-tempat ibadah selalu dicurigai gitu ya, mengirimkan intel-intel mata-mata ya. Kemudian organisasi-organisasi termasuk KDM. KDM dulu kan mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam Purwakarta, cabang Purwakarta, guys. Dia juga dulu sempat dikejar-kejar sama Orde Baru, guys. Namun saat itu Pak KDM gak gentar gitu, karena apa? Karena tujuannya baik gitu. Nah, saat dia jadi ketua HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini saat itu sempat ngumpet-ngumpet, guys, ternyata. Ngumpet-ngumpet dari kejar-kejaran Orde Baru. Apa sih tujuan daripada Orde Baru saat itu? Apa tujuan daripada Pak Soeharto saat itu? Untuk memberantas yang namanya kekerasan agama, guys ya. Bibit-bibit intoleransi gitu. Pada saat zaman Soeharto kan nggak separah ini kan yang namanya intoleransi kan. Zaman Pak Soeharto itu sangat jarang saya melihatnya ya
persekusi rumah ibadah, bubarkan paksa dan sebagainya, sangat jarang sekali ya saya melihatnya. Sangat jarang sekali. Ya, mungkin ada satu 2 tapi nggak separah yang sekarang ini. Bayangkan semenjak reformasi ada sekitar 1.000 kasus kekerasan agama terhadap agama Kristen, guys. Semenjak reformasi. Itulah buah daripada reformasi. Ya. Jadi kadangkala ya setelah orang itu meninggal baru kita mengenal yang namanya jasa-jasanya gitu. Itulah jasa Pak Prabowo, Pak Soeharto gitu. Kenapa Pak Soeharto itu mengirimkan intel-intel ke masjid-masjid gitu, ke tempat ibadah, ke tempat pengajian gitu. Tujuannya itu memata-matai gitu. Ya, apakah ada orang yang radikal di sini ya? Kenapa Pak Soeharto begitu kekeh gitu ya mengawasi hal-hal seperti ini? Karena ini bisa merongrong yang namanya persatuan dan kesatuan. Itu dari pola pikir Pak Soeharto. Ya, karena gini guys, kalau kita itu sudah ada intoleransi, kemudian kita membela yang seiman gitu ya, kita menganggap bahwa yang seiman itu satu negara dengan kita, maka negara itu akan hancur berantakan. Karena apa? Karena itu yang menggerus yang namanya nasionalisme. Itu yang menggerus yang namanya nasionalisme suatu negara. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ya di Konoha ya bukan Indonesia ya karena orang di sini untuk kritik. Ya, pilihlah pemimpin yang seiman misalnya. Ini kan nggak ada lagi yang namanya jiwa nasionalisme kan. Iya kan? Kita nggak punya jiwa nasionalisme lagi gitu. Sehingga ya kita bisa ribut, berantem gitu, konflik. Inilah yang dihindari oleh Pak Soeharto saat itu. Kemudian apalagi jasa daripada Pak Soeharto yang jarang kita sadari. Jasa-jasa daripada Pak Soeharto itu dia tidak berpihak pada Palestina maupun Israel, enggak. Dia tidak terlalu mencampuri urusan Palestina dan Israel, ya. Padahal berita-berita saat itu ya atau perang Timur Tengah saat itu sangat bergejolak, guys. Tapi Pak Soeharto nggak ada tuh ya, nggak ada pernah mengatakan, oh saya mendukung ini, oh mengutuk ini, nggak ada. Ya. Kalau saya perhatikan sekarang pemimpin-pemimpin di Nusantara itu atau di Konoha itu mereka lebih ya berpihak ya dalam menilai konflik antara Israel dengan Palestina. Padahal kan kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Orang kita uh, jauh dari sana kan, dari Timur Tengah ya. Orang-orang Mesir, orang-orang Yordania, orang Qatar dan sebagainya mereka diam aja tuh nggak terlalu berpihak kan. Jadi itu semacam tanda kutip gitu bahwa ya sebenarnya yang terjadi di sana itu bukan urusan kita gitu ya, urusan mereka itu kan konflik saudara gitu ya. Itu masalah saudara gitu. Kemudian ya, apalagi yang menjadi jasa daripada Pak Soeharto. Ya, di zaman Pak Soeharto itu kita sudah punya pesawat, guys. Itu jasa daripada Pak Soeharto. Ya, prakarsai oleh Pak Habibie. Bayangkan ya, zaman Soeharto kita sudah bisa memproduksi pesawat. Zaman Pak Soeharto kita tuh sudah mau take off guys ya untuk jadi negara maju. Tapi gagal maning, gagal lagi. Karena apa? Karena ulah daripada orang-orang yang radikal dalam beragama gitu ya. Mereka dibatasi ruang geraknya sehingga mereka menuntut Soeharto tumbang gitu ya. Itu sebenarnya. Kemudian ada dosa-dosa daripada Pak Soeharto juga gitu. Apa itu? Ya, membunuh yang namanya PKI. Ya, ada banyak tuh ya jumlahnya yang dibunuh daripada orang yang sebenarnya bersalah gitu. Kadang juga ada yang tidak bersalah tapi dibunuh gitu ya. Itu kontroversi daripada Pak Soeharto ya. Kemudian menekan yang namanya kaum-kaum radikal gitu, terutama orang-orang yang beragama, pemuka agama gitu. Makanya pemuka agama di Konoha itu benci banget dengan Pak Soeharto karena mereka dibatasi gitu ya. Karena ya iyalah dibatasi karena mereka radikal ya kan. Ya nggak sih? Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami ya. Kalau mau ada ditanyakan nanti ditanya di kolom komentar ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.